Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda nelayan hidup di sebuah desa terpencil di pinggir pantai. Pemuda ini dikenal baik karena rasa kecintaannya ditunjukkan kepada semua orang. Di celah waktu luang ia berlatih kungfu ditemani seekor lumba-lumba yang dianggapnya sebagai teman. Keadaan desa yang tadinya damai berubah seketika. Tak kala pemuda itu menyelamatkan seorang kaisar yang dalam pelarian. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu malam terjadi pemberontakan yang besar. Kaisar 13 yang bernama Yan terpaksa meninggalkan tahta kekuasaannya. Ia didampingi beberapa prajurit setia yang masih tersisa. Mirisnya lagi pemberontakan itu dipimpin saudaranya sendiri yaitu Kaisar 14. Mereka diburu hingga berganti hari. Salah satu prajuritnya terlihat kehausan dan hendak mengambil air. Namun Merlin yang merupakan kepercayaan Kaisar Yan melarang prajurit tersebut. Ia was-was kemungkinan sumur itu telah diracuni. Seperti yang terlihat juga penduduk desa ini telah dibantai. Kaisar Yan lalu memberikan minumannya kepada prajurit tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan yang tak berarah. Di sebuah hutan bambu terlihat seorang pemuda nelayan yang bernama Fei. Kebetulan ia tengah menebang beberapa pohon bambu. Sejenak Fei beristirahat. Namun pergerakan aneh membuatnya terganggu. Bambu-bambu itu bergerak seakan memiliki kaki. Tak lama kemudian Kaisar Yan bersama prajuritnya melintasi tempat itu. Mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok pembunuh bayaran yang memang telah menunggu dari dalam tanah. Sepertinya kelompok Kaisar Yan kewalahan. Fei kemudian membantu. Ia juga berhasil mengalahkan sekelompok pembunuh tersebut. Tak ada maaf Merlin mengejar dan menghabisi mereka semua. Secara langsung Fei menghampiri kelompok Kaisar. Ia juga memperkenalkan diri sembari menawarkan bantuan kepada Kaisar Yan yang dilihatnya terluka. Inilah kebiasaan Fei yang selalu menolong orang meski tak dikenalnya. Karena tak punya pilihan, Kaisar dan pengawalnya pun menerima tawaran Fei. Setibanya di desa nelayan terlihat Fei membuat sup dari ikan hiu. Hidangan itu pun dibagikan merata kepada penduduk. Saat itu Merlin meragukan sup yang dibawa Fei. Namun ia dijelaskan jika sup itu terbuat dari ikan hiu yang tak beracun. Kaisar sendiri menyukai makanan tersebut. Di sini Kaisar mengucapkan rasa terima kasih kepada Fei atas kebaikannya. Ia juga memberitahu kalau dirinya berasal dari nomaden. Kehidupannya yang dulu seorang bangsawan kini telah berubah menjadi seorang pengemis. Ia tak percaya takdir ini berlaku. Mendengar itu Fei kebingungan. Bahkan tak tahu jika Yan adalah seorang kaisar. Tak lama kemudian Merlin datang membawakan Kaisar makanan. Di sana mereka mengobrol untuk langkah selanjutnya. Sebelum itu Merlin lebih menyarankan sebaiknya Kaisar hidup damai di tempat ini dan berhenti bersaing kekuasaan dengan mereka. Namun yang difikirkan Kaisar Yan adalah nasib rakyatnya yang kini berada dalam penindasan. Untuk itu ia berencana menyatukan kekuatan dengan penguasa Langling. Selain itu juga Kaisar Yan merindukan sahabat kecilnya yang tak lain adalah Putri Langling. Gadis itu bernama Moni. Mereka sudah lama terpisah. Mendengar itu terlihat Merlin kecewa. Tampak ia menaruh hati kepada Kaisar sehingga raut wajahnya berubah menandakan kecemburuan. Seperti biasa Fei melanjutkan aktivitasnya. Terlihat seorang prajurit terus mengawasi.
Yen kemudian memerintahkan prajuritnya agar tak meragukan orang tersebut, karena ia tahu pemuda nelayan ini orang baik. Tak heran keduanya pun kompak menangkap ikan. Yen bertanya, kenapa ikan-ikan itu tak diambil semuanya? Fei memberitahu kalau mereka hanya menangkap sebagian ikan dan sisanya dibiarkan hidup. Hal ini menunjukkan ketidakrakusan dan selalu berbelas kasih. Mendengar itu, Yen terpikir atas kerakusan saudaranya yang kini telah mengambil paksa tatanya. Seperti yang terlihat juga saudaranya atau Kaisar 14 saat ini tengah berlatih. Ia merasa tak puas menduduki tahta yang dirampas sebelum Yen dapat dibunuhnya. Kebetulan juga seorang prajurit melapor atas kegagalan misi yang dijalani. Prajurit itu pun dibunuhnya dengan kepala terpenggal dan dibakar. Ia juga menuliskan kemarahannya dengan anak panah berapi. Selain itu, Kaisar 14 memerintahkan semua prajurit untuk mencari Yen di hutan bambu. Di pagi itu, Kaisar Yen mencoba memulihkan tenaga, tapi ternyata luka yang diderita masih belum membaik. Pandangannya lalu terarah kepada Fei yang saat ini tengah berlatih kungfu dengan seekor lumba-lumba. Tak lama kemudian suasana berubah. Yen tahu kalau iring-iringan itu adalah musuh yang mencari keberadaannya. Mendengar itu, Fei lalu membawa mereka ke sebuah gua di mana tempat ini sangat dirasa aman karena tersembunyi. Sesampainya di dalam, Kaisar Yen tahu jika gua ini merupakan makam leluhurnya yang selama ini dirahasiakan. Ia dengan segera memberi penghormatan dan kemudian diikuti oleh para pengawal. Melihat mereka, Fei hanya kebingungan. Merlin lalu menjelaskan jika Kaisar Yen tengah memberi penghormatan kepada makam leluhurnya. Di sini Fei masih tak yakin kalau Yen merupakan kaisar. Terlebih lagi ia tak pernah ke tempat ini sekiranya benar adanya. Kembali Merlin menjelaskan alasan kaisar tak mengetahui tentang makam ini. Di masa lalu banyak terjadi penjarahan makam. Para leluhur sengaja membuat 72 makam palsu demi mengamankan makam yang asli ini. Itulah kenapa Kaisar Yen sulit mengidentifikasi keberadaannya. Terlebih lagi saat ini tahtanya dirampas oleh saudaranya sendiri. Mendengar itu, Fei akhirnya percaya. Ia bahkan malu atas sikapnya selama ini yang dirasa kurang sopan. Namun Yen memaklumi semuanya. Ia juga bertanya bagaimana bisa Fei tahu tempat ini. Fei menjelaskan kalau tempat ini terhubung dengan pantai dan banyak jalan rahasia lainnya. Waktu itu ia tak sengaja menemukan tempat ini ketika bermain dengan ikan lumba-lumba. Fei juga menjamin keselamatan mereka di tempat ini. Tapi Kaisar Yen khawatir jika pasukan musuh akan bergerak ke kota Lanling untuk menyerang. Dari itu ia meminta Fei agar menunjukkan jalan rahasia guna menghalangi kelompok musuh. Mereka pun segera berangkat. Di dalam hutan, para prajurit Kaisar 14 menyuruh penduduk yang dijumpa agar segera berlutut. Di sini Fei tahu sosok kaisar yang kejam itu. Mereka juga meminta para nelayan untuk mengangkat wajah, sampai akhirnya penyamaran Kaisar Yen diketahui. Secara langsung Kaisar Yen mengutarakan kemarahannya. Perdebatan itu pun berubah menjadi saling menyerang. Di tengah pertarungan itu, Kaisar Yen meminta Fei dan Merlin pergi menemui penguasa Lanling. Batu Gio itu pun diberikan kepada Fei sebagai bukti perintah. Mereka akhirnya berpencar. Kaisar dengan pengawalnya kembali ke gua melalui jalan air yang terhubung langsung ke dalam makam. Jejak mereka pun tidak diketahui oleh Kaisar 14. Terlihat juga Kaisar Yen meluahkan emosinya yang begitu besar. Di tempat lain, mata dimanjakan pertunjukan layang-layang. Gadis ini tak lain adalah putri penguasa Lanling. Ialah orang yang dirindukan Kaisar Yen. Wanita ini bernama Moni. Tak lama kemudian Fei dan Merlin tiba dengan pesan yang dibawa. Mereka memberitahu Raja Lanling kalau saat ini prajurit Kaisar 14 akan menyerbu pemerintahan Lanling. Tentu ini ancaman yang serius. Dari itu si raja memanggil putrinya yang sedang asik bermain. Secara langsung ia meminta putrinya agar mengikuti Fei dan Merlin ke tempat Kaisar Yen. Sejenak Moni mengeluh karena dirasanya terlalu terburu-buru. Ia juga meminta agar dayang-dayangnya diikutkan. Tapi ternyata mereka semua telah terbunuh.
Rupanya para musuh juga telah tiba. Sadar akan itu mereka pun melakukan perlawanan. Pertarungan itu pun berlanjut begitu lama. Tanpa sadar Moni membunuh lawannya. Pakaian yang digunakan pun berlumur darah. Ia terlihat ketakutan karena ini pertama kali membunuh seseorang. Keadaan mulai terpojok. Si ayah meminta Faye dan Merlin membawa putrinya, sementara dia akan menghalangi lawan. Tapi lagi-lagi di perjalanan mereka diserang. Merlin meminta Faye segera pergi membawa Moni. Di sebuah tempat sejuk mereka lalu beristirahat. Tampak Moni masih ketakutan melihat darah yang menempel di bajunya. Ia meminta Faye untuk membantu menghilangkan noda darah tersebut. Bukannya membantu, Faye justru heran tak menyangka gadis lugu ini ternyata bisa membunuh. Perkataannya itu semakin membuat Moni menjadi kesal. Hari berganti, keduanya bermalam di sebuah gua. Untuk menghilangkan lapar, Faye memberi Moni daging bakar. Gadis itu pun menyukainya, tapi ia merasa jijik setelah tahu kalau daging yang dimakannya adalah daging tenggiling. Suasana kemudian berubah seiring keluarnya beberapa kelelawar. Mereka langsung diserang oleh sosok misterius bercadar. Faye tahu jika orang barusan adalah pembunuh bayaran yang sengaja diutus oleh Kaisar 14. Singkat cerita, perjalanan pun dilanjutkan. Sempatnya juga mereka saling berdebat hanya karena permasalahan sepele. Moni terus menyanjung diri berkata kalau dia satu-satunya pewaris tahta dan juga sahabat dekat Kaisar Yen. Tak ingin kalah, Faye menyanjung diri berkata dia juga anak kepala desa nelayan udang. Dia juga merupakan penerus dari desa udang kecil dan udang besar. Moni lalu merajuk meninggalkan Faye ke dalam hutan. Tak ingin terjadi sesuatu, Faye mengakui kesalahannya sembari mencari Moni. Tapi ternyata gadis itu sedang bertarung melawan seorang bercadar itu lagi. Faye yang melihat itu segera membantu. Ia terluka menghalau serangan yang nyaris mengenai Moni. Walaupun demikian, lawannya juga terluka dan memilih kabur. Faye merasa tak ada harapan hidup. Ia meminta Moni melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Namun wanita ini menolak, ia bahkan rela kesulitan menggendong Faye yang tak menyadarkan diri. Langkahnya terhenti merasa kehilangan arah. Tapi bercak darah dari pendekar bercadar itu menuntunnya keluar hutan sampai kudanya pun dijumpai. Perjalanan dilanjutkan hingga berganti malam. Tanpa sengaja Faye terjatuh dari kuda membuat Moni semakin khawatir. Ia lalu mencari pasir obat yang terbuat dari kikisan batu karang. Ajaibnya pasir itu pun mampu mengobati luka dan membuat Faye siuman. Keduanya juga saling meminta maaf atas kesalahan mereka sebelumnya. Terlebih lagi Moni yang merasa diselamatkan oleh Faye sampai rela mengorbankan diri. Itu semua dilakukan Faye karena ia telah berjanji kepada Yen untuk membawa Moni kepadanya. Mendengar itu Moni berkecil hati, karena saat ini ia memiliki perasaan terhadap Faye. Batu giok itu pun ditunjukkan sebagai amanat yang pernah diberikan Yen. Faye lalu mendengar suara indah yang dikeluarkan batu giok tersebut. Sebelumnya ia tak percaya jika benda ini bisa menghasilkan suara. Moni kemudian mengeluarkan batu giok serupa sembari menjelaskannya kepada Faye. Jika benda ini tercipta untuk berpasangan, dalam arti Moni dan Kaisar Yen memiliki ikatan khusus. Sampai di sini Faye akhirnya mulai paham. Tapi ia tak tahu harus berbuat apa walaupun yang dirasa sama dengan Moni. Di tempat lain sungguh kita tak menyangka kalau Merlin sebenarnya adalah mata-mata Kaisar 14. Dia juga merupakan pendekar bercadar yang sering menyerang Faye dan Moni. Hal ini diketahui dari luka yang dimiliki. Saat itu ia dihukum langsung karena gagal menjalankan tugas untuk membunuh Kaisar Yen. Sempat Kaisar 14 beranggapan kalau Merlin mencintai Kaisar Yen. Ia lalu membantah dengan alasan ingin menghabisi pengawalnya terlebih dulu. Kaisar 14 memberikannya waktu. Sekiranya Merlin tak berhasil membunuh Kaisar Yen pada tanggal 15 malam purnama, maka ia harus mengakhiri hidupnya dengan racun ini.
Pilihan sulit ini dirasakan Merlin karena memang ia mencintai Kaisar Yen. Dalam perjalanan, Fei dan Moni menemukan taman bunga. Moni sangat kagum melihat indahnya bunga liar ini. Tapi Fei memberitahu kalau yang terlihat indah ini tak sepenuhnya seperti itu, karena di bawahnya terdapat banyak mayat yang terkubur. Tak percaya perkataan itu, Moni kemudian turun dari kuda untuk melihatnya secara langsung. Ia pun terkejut mendapati 2 ekor kelinci yang telah mati. Fei menjelaskan kalau ini semua adalah perbuatan para pemburu. Ia juga menangkap seekor kelinci yang masih hidup. Kelinci itu pun diberikannya kepada Moni. Sungguh kasihan Moni tahu apa yang dirasakan kelinci ini. Seperti yang terlihat tadi, kelinci ini terus mencari pasangannya. Kalimat yang diucapkan mengandung arti yang terdalam. Fei bertanya tapi Moni enggan memberi jawaban. Di dalam persembunyian terlihat Raja Langling tiba lebih dulu. Di sana juga Merlin melapor kepada Yen kalau ia tak bersama Fei dan Moni. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menghindari bahaya di perjalanan. Kecemasan Yen bisa dirasakan. Ia juga pertama kali menanyakan kabar Merlin yang terlihat tak bersemangat. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba. Dari kejauhan tampak pedesaan yang begitu mempesona. Fei memperkenalkan kepada Moni kalau desa Udang itu adalah tempat tinggalnya. Tak berselang lama Kaisar Yen bersama prajurit Langling tiba menyambut mereka. Ini adalah pertemuan Yen dan Moni semenjak lama terpisah. Mereka adalah teman semasa kecil. Suasana indah ini justru dirasakan lain oleh Fei. Yen lalu memanggilnya untuk bergabung. Sejenak Yen bertanya mengenai kelinci imut yang diberikan Fei kepada Moni. Tapi tentu emas jauh lebih berharga daripada perak. Perkataan istilah ini membuat Fei kebingungan. Merlin lalu menjelaskan kalau artinya teman lama jauh lebih berharga dari teman baru. Rencana selanjutnya Raja Langling dan Kaisar Yen sepakat untuk menyatukan kekuatan. Mereka akan menggempur Kaisar 14. Sebelum itu Yen dan Moni direncanakan melangsungkan pernikahan terlebih dulu. Ini bertujuan agar lebih baik antara kedua pihak. Kaisar Yen juga mengumumkan untuk mengangkat Fei sebagai jenderalnya. Tapi Fei yang merasa tak pantas menolak, ia lebih nyaman menjadi nelayan biasa. Walau demikian, Fei akan selalu mendukung. Ia juga bersedia membantu apabila dibutuhkan oleh Yen. Fei kemudian pamitan. Ia pergi melalui jalan rahasia yang terhubung langsung dengan pantai. Di suatu malam, Fei sepertinya merasa kehilangan. Ia ditemani suara seruling sedih menggambarkan patah hati yang dirasakan. Dari kejauhan juga Moni merasakan hal itu. Ia mencari sumber suara yang didengar indah dan ternyata dimainkan oleh Fei. Keduanya pun mengobrol hingga larut malam. Di sisi lain, Merlin yang merupakan mata-mata Kaisar 14 berusaha membunuh Yen pada kesempatan ini. Entah perasaan apa ia mengurungkan niatnya. Mendengar suara mencurigakan, Yen segera memastikannya sampai ia pun terbawa ke ujung tebing dan melihat Fei bersama Moni. Saat ini keduanya masih malu-malu ungkapkan perasaan mereka. Moni yang tahu akan itu memberikan Fei batu giok miliknya sebagai arti perpisahan, karena mereka akan menjalani hidup baru. Moni kemudian pergi sembari mengucapkan kata perpisahan. Setelah itu Yen datang menghampirinya. Ia tahu apa yang dirasakan oleh Fei, tapi ini semua harus dilakukan. Ia juga mengundang Fei pada acara pernikahannya nanti. Selain itu Yen juga memberikan Fei batu giok sebagai tanda persahabatan. Namun semua ini memiliki arti lain sebab batu giok milik Moni dan Yen telah bersatu. Setelah sampai di mulut gua, Moni kaget melihat para dayangnya telah terbunuh. Merlin yang kebetulan di sana curiga. Ia beranggapan Moni adalah pelakunya. Perdebatan keduanya pun terjadi sampai memuncak saling menyerang. Terlihat keduanya seimbang dalam bela diri yang tinggi. Tak lama kemudian Yen datang melerai mereka. Ia bahkan tak sampai pikir bagaimana bisa keduanya membuat gaduh di saat musuh mulai mendekat.
Moni yang tak sengaja melihat bekas luka Merlin curiga. Ia beranggapan dialah orang bercadar yang menyerangnya di hutan. Lantas perkataan itu dibantah. Merlin sendiri berusaha memprovokasi keadaan dengan menuduh Moni dan Faye adalah pengkhianat karena mereka secara diam-diam bertemu di pantai. Mendengar itu Yen marah, ia membela Moni dan Faye. Tentu hal ini membuat Merlin kecewa karena ia juga bagian dari pengawal yang setia. Dalam perasaan yang hancur, Merlin mengingatkan agar Yen sebaiknya meninggalkan tempat ini. Ia tahu pengkhianat akan segera tiba bersamaan dengan para musuh. Selain itu, Merlin juga mengungkapkan kalau hidupnya ini sepenuhnya untuk melindungi Kaisar Yen. Tapi Yen tak paham berjanji akan memberikan Merlin hadiah sekiranya kepemerintahannya nanti telah pulih. Tentu ini bukanlah harapan yang diinginkan oleh Merlin. Di malam itu pun ia menguburi harapan yang telah sirna. Begitu juga yang dirasakan oleh Faye yang terus terlihat risau. Kedua orang ini sama-sama merasakan patah hati. Di samping itu juga malam ini akan menjadi malam yang penting. Seperti yang terlihat kedua pihak telah mempersiapkan pertempuran mereka. Hari berganti. Semua penduduk nelayan bersiap dengan rutinitas masing-masing. Tak disangka desa yang tadinya damai berubah dengan kedatangan prajurit Kaisar 14 yang membantai para penduduk. Faye berusaha menyelamatkan mereka. Namun pemandangan mengerikan terus berlanjut. Ia sendiri berusaha bertahan dari serangan-serangan para prajurit. Tapi sayang, Faye kalah bahkan tak menyadarkan diri. Desa ini juga hancur dalam beberapa saat. Setelah penyerangan di desa, Kaisar 14 melanjutkan penyerangan ke dalam makam. Ia tahu Kaisar Yen berada di sana. Terlihat juga salah satu prajurit yang terluka memberikan informasi itu kepada Yen. Kini kedua pihak berhadapan langsung. Merlin yang tadinya berkhianat membocorkan tempat ini justru berbalik membela Kaisar Yen. Hal ini semakin membuat Kaisar 14 menjadi marah hingga pertarungan pun berlangsung sengit. Di sisi lain, Faye yang masih terapung tersadar mendengarkan ikan lumba-lumba sahabatnya. Sepertinya ikan ini menangis setelah melihat apa yang terjadi di desa. Untuk itu Faye berjanji akan membalas dendam. Ia juga meminta sahabatnya ini untuk tidak ikut, karena ia tahu hal ini sangat berbahaya. Seperti yang terlihat juga mereka semua dikalahkan oleh Kaisar 14. Merlin meregang nyawa demi menyelamatkan Yen dan Moni. Perasaan Merlin selama ini dapat dirasakan oleh Yen. Pertarungan pun kembali terjadi. Tapi masih saja Kaisar 14 tak dapat dikalahkan. Hingga kedatangan Faye sedikit merubah keadaan. Kini Faye tak bisa bangkit lagi. Saat itu juga sahabatnya datang menolong. Kaisar 14 terpental oleh serangan ikan tersebut. Pada kesempatan itu Moni berhasil membuat Kaisar 14 terluka dan buta. Namun ia juga harus meregang nyawa. Di akhir napas Moni mengutarakan perasaannya kepada Faye. Ia berkata jika tubuhnya ini adalah milik Yen, namun hati dan perasaannya adalah milik Faye seorang. Terjawablah apa yang dirasakan oleh Faye selama ini. Tapi tak disangka Kaisar 14 kembali menyerang. Tempat ini juga mulai runtuh dan hancur. Mereka semua terkubur dan mati di tempat ini. Hanya saja Faye seorang berhasil selamat. Ia tersadar mendapati tubuhnya terbaring di pinggir pantai. Dalam cerita puluhan tahun berlalu, Faye menyambangi kawasan bunga yang pernah dilalui bersama Moni. Keindahan bunga-bunga ini menguburi dan menyimpan masa lalunya. Tapi tak disangka, film pun selesai.